Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri UNES Law Festival tahun 2020. Yang kami hormati moderator UNES Law Festival serta teman-teman grand finalis UNES Law Festival. Sebelum kami memaparkan presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Sucirosana, serta rekan saya Anissa Chandra Dewi pada kesempatan kali ini akan memaparkan karya tulis yang berjudul Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Selanjutnya. Untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini pandemi COVID-19 telah menjadi permasalahan global yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya sektor penegakan hukum. Di Indonesia sendiri, pemerintah didorong untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Salah satu peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Alasan yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana ini, yang pertama, Komisi Tingkat Tinggi PBB untuk HAM mendorong negara-negara dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan untuk membebaskan narapidana. Indonesia salah satu negara dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana di Indonesia per tanggal 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang. Sedangkan total daya tampung penjaranya hanya 130.107 narapidana. Selain itu, alasan yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan ini karena penjara menjadi salah satu tempat yang beresiko untuk penyebaran dan penularan COVID-19. Tentunya kebijakan ini terdapat pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang pro akan kebijakan ini menganggap bahwa kebijakan ini dapat mencegah penularan atau penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Namun masyarakat yang kontra akan kebijakan ini menganggap bahwa ketika narapidana sudah yang mendapatkan program asimilasi telah dibebaskan dari penjara, dikhawatirkan akan mengulangi tindak kejahatan kembali atau residif. Selanjutnya. Untuk rumusan masalah kami ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. Yang kedua, apa kelebihan dan kelemahan dari program asimilasi dan hak integrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membebaskan narapidana di masa pandemi COVID-19. Untuk metode penulisan akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Chandra Dewi. Silahkan. Terima kasih Anissa Sucirosana. Untuk metode penulisan yang pertama ada jenis dan pendekatan penulisan. Jenis metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan kualitatif, yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan gejala terkait tinjauan yuridis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, serta untuk mengidentifikasi temuan bahan hukum sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini. Yang kedua ada sumber dan jenis data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dapat diperoleh menggunakan buku dan tulisan ilmiah hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020,
yang terkait dengan objek penulisan ini sehingga dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menangani dan menghadapi wabah ini. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan publikasi yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi. Yang keempat ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, yang mana cara menginterpretasikan serta mendiskusikan bahan hasil penelitian yang berdasar pada pengertian hukum, teori, dan doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ditulis. Yang kelima ada validitas data. Validitas penulisan ini mengoptimalkan objektivitas melalui prosedur yang sistematis dan ilmiah agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan diadakannya penulisan ini melalui prosedur yang sistematis dan ilmiah agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan diadakannya penulisan ini. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Sucirosana. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama, menjawab rumusan masalah yang pertama, terkait penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana agar dapat diberikan pembebasan melalui program asimilasi dan integrasi. Sebelum saya menjelaskan terkait syarat-syarat tersebut, saya akan menjelaskan terkait asimilasi dan integrasi. Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Adapun pemberian asimilasi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Yang ketiga, telah menjalani 1/2 masa pidana. Selanjutnya. Sedangkan untuk syarat-syarat yang diberikan untuk narapidana melalui pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus melalui syarat-syarat telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 harus dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan dihitung dari sebelum tanggal 2/3 masa pidana. Yang ketiga, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Yang keempat, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Untuk presentasi yang berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Anissa Chandradewi. Baik, terima kasih Anissa Sucirosana. Untuk hasil dan pembahasan yang kedua adalah kelebihan dan kelemahan dari program asimilasi dan integrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam membebaskan narapidana di masa pandemi COVID-19. Adanya kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi tentunya terdapat kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama ada kelebihan, antara lain satu dapat mencegah penyebaran COVID-19 di dalam penjara. Yang kedua, selain itu, dikarenakan penjara di Indonesia melebihi kapasitas, maka akan sulit untuk menerapkan kebijakan social distancing sesuai anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk kelemahannya,
yaitu munculnya kekhawatiran di masyarakat yang timbul akibat pembebasan narapidana tersebut, seperti narapidana yang dibebaskan akan mengulangi kejahatan kembali atau residiv. Selanjutnya, untuk contoh kasus narapidana yang dibebaskan pada saat pandemi COVID-19 melalui program asimilasi kembali melakukan kejahatan, yaitu terdapat di Denpasar, Bali, 2 orang narapidana dengan kasus narkotika setelah memperoleh program asimilasi dan integrasi mengulangi perbuatannya lagi. Untuk kasus kedua, yaitu terdapat di Aceh Timur, seorang narapidana dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan dilepas setelah memperoleh program asimilasi integrasi kurang dari 48 jam melakukan kejahatan lagi dengan kasus yang sama. Sebelum saya menutup presentasi ini, untuk kesimpulannya, yaitu pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19, seperti saat ini tentunya terdapat kelebihan serta kelemahannya. Dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2020, tentu akan ada pihak yang pro dan kontra. Untuk pihak yang pro akan setuju dengan program ini, dikarenakan dengan pembebasan narapidana pasti akan mencegah laju penyebaran COVID-19 di dalam penjara. Dan untuk pihak yang kontra akan tidak setuju karena dengan dibebaskannya narapidana dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana kembali atau residivis. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. By Henry Ward Beecher. Demikian presentasi dari tim kami. Semoga presentasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta nomor urut 6, Anissa Suci Rosana dan Anissa Chandra Dewi yang telah memaparkan karya tulisnya. Selanjutnya adalah proses tanya jawab oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Kami silakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri jika ada pertanyaan. Terima kasih Saudara moderator. Duo Anissa ya, luar biasa. Selamat, namanya saja sama. Anissa ini beda ya, artinya bukan kembar ya. Iya, Bu. Iya, cantik-cantik, selamat dulu. Dari judul saudara, tinjauan yuridis peraturan menteri, di mananya letak diskursus, diskusi dalam judul saudara itu di mananya? Artinya dalam karya tulis ini diskursnya di mana? Ini tinjauan yuridis lo. Silahkan Saudara jawab. Ibu izin menjawab. Untuk dalam penulisan kami itu mengacu pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 terkait dengan syarat-syarat asimilasi serta pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 terkait pemberian integrasi terhadap pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19. Kemudian diskursusnya di mana? Apanya yang salah gitu menurut saudara? Kalau saudara tidak menangkap diskursus, apa yang saudara ini merupakan polemik bagi saudara terkait dengan penerapan peraturan menteri ini? Menjawab Ibu, karena dengan dikeluarkannya peraturan ini itu juga akan menimbulkan suatu permasalahan baru, yaitu
seperti residif gitu Bu, pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi ini. Begitu Ibu. Taunya residif dari mana? Izin menjawab Ibu, dari kasus-kasus yang telah muncul setelah dikeluarkannya program ini. Jadi narapidana yang mendapatkan program ini lalu mengulangi tindak pidana yang sama, begitu Ibu. Yang sama? Yang sejenis. Yang sama? Yang sejenis. Yang sama atau melakukan tindak pidana lagi? Melakukan tindak pidana kembali, Ibu. Oke. Baik, saya serahkan kepada moderator lagi. Baik, terima kasih kepada Bu Indah. Kami persilakan kepada Bu Anis atau Pak Zil. Ya, Bu Anis, silakan. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Ya, Mbak Anissa ya. Oke. Ini temanya yang diambil hampir sama dengan tadi yang peserta nomor 2, kalau nggak salah Mbak Nadila ya. Sama-sama mau berbicara terkait asimilasi. Kalau tadi saudara mendengarkan paparan teman saudara, coba mungkin saudara ada perbedaan nggak dengan teman saudara tadi? Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya. Baik, izin menjawab Ibu. Jika sebelumnya yang dipaparkan oleh peserta sebelumnya itu hanya menjelaskan tentang asimilasi dan integrasi, karya tulis kami juga menjelaskan terkait residif atau pengulangan tindak pidana kembali yang dilakukan oleh beberapa narapidana yang telah dibebaskan melalui program tersebut, tapi malah mengulangi tindak pidana kembali di masyarakat. Nah, terus urgensinya membahas ini apa menurut saudara? Artinya begini, yang namanya residif itu kan yang selama ini ada residif gitu ya, atau kemudian ya dia melakukan pengulangan tindak pidana kembali yang kalau kita itu Indonesia maksudnya residif khusus ya. Nah, itu apakah ketika dalam kondisi normal itu nggak ada residif, kok kemudian saudara fokusnya di sini pada residif gitu loh. Di masa pandemi ini saudara sama-sama bahasa asimilasi, tapi saudara katakan saudara fokusnya pada residif. Nah, kemudian kenapa gitu loh? Apa bedanya residif ini dengan yang di dalam kondisi normal? Apakah kemudian kalau dia residif di masa pandemi ini, kemudian nanti pemberatannya tidak sesuai, gitu, harus diperberat lagi, atau bagaimana? Coba jelaskan. Izin menjawab Ibu. Iya. Untuk perbedaannya dengan yang di kondisi normal dengan pada saat pandemi ini, untuk di kondisi normal itu kan residifnya, kalau yang sekarang yang di masa pandemi itu kan lebih ke belum sampai selesai masa pidananya terus mendapat program ini begitu loh. Jadi lebih banyak begitu loh Ibu. Ya, berarti fokusnya saudara kan sebenarnya kalau menurut saya ya judulnya bukan tinjauan yuridis peraturan Kemenkumham. Kalau seperti itu kan justru yang saudara bahas kan sesungguhnya adalah bahwa ternyata gitu kan, kalau yang mau saya tangkap dari uraian saudara tadi ya, ternyata dengan kebijakan pemerintah ya yang kemudian membebaskan begitu narapidana yang dia dalam proses asimilasi ya, itu kemudian dia dibebaskan karena untuk mengurangi dampak dari COVID begitu. Nah, ini ternyata gitu kan malah memberikan dampak banyak residif. Mau berbicara seperti itu, saudara? Artinya kan sama loh, pertanyaan kami bahwa saudara ini hanya ingin menguraikan saja secara deskriptif, begitu ya, menggambarkan saja, atau kemudian lah saudara kemudian berada di mana gitu loh. Saudara tadi sudah menyampaikan kelebihan, saudara menyampaikan kelemahan gitulah. Kemudian saudara itu dalam
dalam pandangan saudara dan penulisan ini, saudara itu ingin apa sih gitu loh. Mau berbicara yang sesungguhnya itu, ya saya setuju dengan program pemerintah, saya tidak setuju misalnya gitu. Kemudian menurut saya begini gitu, karena ada apa, misalnya begitu. Coba Mbak. Izin menjawab Ibu. Jadi melihat situasi yang berkembang, setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 ini kan akhirnya menimbulkan kontroversi. Akan lebih baik jika Menteri Hukum dan HAM fokus menata ulang ke dalam lembaga permasyarakatannya, baik tentang regulasi maupun penerapannya, sehingga dampak yang timbul tidak sampai keluar dari lingkungan lembaga permasyarakatan tersebut. Jadi dalam mengeluarkan keputusan peraturan ini agar tidak menimbulkan masalah baru seperti memperbanyak residu gitu Ibu. Tapi kenyataannya memperbanyak residif bukan Mbak? Kalau untuk saat ini dari berita-berita itu banyak residif gitu Ibu, dari narapidana yang mendapat program ini. Nah, ini saudara dapat datanya enggak ini? Ada data yang saudara sampaikan enggak ketika saudara mau menyampaikan seperti itu ya? Sejak kan di keyword-nya aja sudah saudara sampaikan, ada koma ya, paling terakhir residif, kan titik fokusnya pada residif itu. Nah ini saudara ketika menyatakan seperti itu, ada nggak data yang bisa saudara sampaikan bahwasanya ini loh dampak dari asimilasi itu, begitu ya, yang dampak dari pembebasan narapidana di masa pandemi ini, meningkat jumlah residifnya lah. Peningkatan itu saudara sampaikan nggak Mbak? Ada nggak data yang saudara sampaikan di sini? Ada nggak? Coba dicek. Kalau tidak ada kan berarti ini asumsi saudara sendiri. Artinya mungkin kebetulan memang yang di berita itu ya dari sekian banyak narapidana yang dikeluarkan gitu, yang dibebaskan gitu ya, dikeluarkan dari lapas itu misalnya ada 100. Tapi kemudian yang residif kebetulan ini hanya 5 begitu. Dan dia kemudian di blow up media. Kan bisa jadi. Makanya tadi Bu Anis ingin menyatakan ketika saudara sampaikan ini ada suatu peningkatan residif, lah ini mana datanya kan begitu. Apalagi kan ini tadi saya dengar saudara menggunakan sumber data sekunder ya, artinya memang berdasarkan dari data-data yang sudah ya baik itu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, artinya mencari data begitu kan. Dari data-data yang memang sudah sesungguhnya ya ada, tapi saudara mencari ya dari literatur dan lain sebagainya itu. Oke, begitu dari saya. Terima kasih Mbak ya. Selamat. Selanjutnya monggo Mas Rahmat. Baik, terima kasih Bu Anis. Untuk Pak Azil, silakan Pak. Saya tadi sudah terwakili Bu Anis ternyata. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Azil. Demikian pemaparan dari peserta nomor urut 6. Selanjutnya adalah peserta nomor urut 7 atas